Izinkan saya untuk membaca renungan pagi kita yang saya ambil dari buku Bugar Selamanya yang disusun oleh Kai Kusma dan inspirasi penulisan pada hari ini Selasa 20 Mei ditulis oleh Stephen L. Haley. Renungan ini dikutip dari Kitab Sakaria pasal 4 ayat 6 yang berbunyi demikian. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Dari Gedung Putih ke perusahaan Amerika hingga siapa yang akan menjadi orang yang pertama-tama menuruni tempat peluncuran taman bermain. Suatu sifat yang umum dan hampir dipuja oleh umat manusia adalah kekuasaan. Kuasa untuk memanipulasi, kuasa untuk mengontrol atau mengendalikan, kuasa untuk mewujudkan sesuatu, kuasa untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Kita semua menari mengikuti musiknya, meski hanya sebentar. Tetapi masa sekarang ini dorongan untuk mendapatkan kekuasaan sudah semakin mendesak. Ada istilah kekuasaan, permainan kekuasaan, jubah kekuasaan, bahkan kuasa tata cara seperti jangan pernah membungkuk untuk mengambil kembali peralatan perak yang sudah jatuh. Panduan keseluruhan mengenai kekuasaan mungkin bisa diringkas dengan kalimat, jangan pernah membungkuk. Jangan pernah merendahkan diri sendiri. Jangan pernah mengakui kesalahan. Jangan pernah mengendurkan genggaman Anda pada anak tangga Anda. Tetapi ke arah manakah hasrat untuk kekuasaan ini menuntun? Suatu sore, saat berkuliah di Universitas Andrews di Berlin Springs, Michigan, saya mengendarai sepeda saya ke lahan pertanian yang luas dari milik seorang juara tinju, Muhammad Ali di tepi sungai Santo Yosef. Pintu masuk ke pertanian itu terhalang oleh gerbang yang retak dan berkarat. Rumput liar tinggi tumbuh di sepanjang jalan ke tempat bunga-bunga indah dulu berada. Ada retakan di aspal dan sampah berserakan di jalan masuk. Bangunan rumah yang pudar dan terkelupas di tempat di mana orang yang dulunya hebat sedang menghabiskan waktu. Pada tahun 1988, penulis olahraga Gary Smith mewawancarai Ali di pertaniannya. Ali mengantar Smith keluar ke gudang. Di lantai bersandar pada dinding, terdapat kenangan-kenangan Ali di masa jayanya. Foto dan potret sang juara meninju dan menari. Tubuh yang terpahat, kepalan tinju yang meninju ke udara. Sabuk kejuaraan terangkat tinggi dalam kemenangan. Tetapi di gambar itu ada garis-garis putih, kotoran burung. Ali memandang ke langit-langit ke arah merpati yang menjadikan ruang olahraganya sebagai rumah mereka. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang signifikan. Mungkin itu adalah tanda penutupan. Mungkin putus asa. Apapun alasannya, dia berjalan ke deretan gambar dan mengarahkannya satu demi satu ke arah dinding. Dia kemudian berjalan keluar pintu, bergumam. Dia katakan, saya memiliki dunia. Saya dan itu bukan apa-apa. Lihat sekarang. Lihatlah sekarang pada kehidupan Anda. Apakah yang Anda lihat? Apakah Anda menjalani kehidupan yang haus kekuasaan atau kehidupan seperti Kristus? Kristus membungkuk untuk mencuci kaki murid-muridnya. Dan oleh kuasanya ia telah dibangkitkan dari antara orang mati. Itu suatu yang perlu kita pikirkan. Gantinya hasrat untuk berkuasa, muliakanlah Bapa Surgawi Anda.
dengan kuasanya Anda dapat berhasil menyelesaikan tujuan yang Tuhan berikan kepada Anda. Saudara lihat, berlomba-lomba manusia mencari kepuasan, mencari kekuasaan. Tapi semua itu berakhir dengan kesia-siaan. Tidak ada yang kekal. Mereka menghabiskan waktu, tenaga, malah harta sendiri dijual untuk menghasilkan uang. Sehingga kekuasaan mereka boleh mereka peroleh. Malah ada yang mengelantarkan orang-orang yang mengasihi mereka. Ada yang mengelantarkan orang tua. Ada yang mengelantarkan anak. Ada yang mengelantarkan suami, istri. Hanya untuk mencari kepuasan dari kekuasaan. Umat Tuhan, semua itu ada di atas dunia ini. Dunia yang berdosa. Dan kita memiliki karakter-karakter itu. Hanya bagaimana kita mengendalikan. Mengendalikan untuk tidak menjadi satu tujuan memperoleh kekuasaan itu. Tuhan yang berjanji untuk mengangkat nama, membuat namamu masyhur. Tuhan yang berjanji untuk memberikan yang terbaik, tetapi ingat satu hal. Segala sesuatu yang diberikan Tuhan adalah untuk kebaikan orang lain. Tuhan memberikan kepadamu kekuasaan, sama seperti Dia berikan kepada Yusuf kekuasaan di Mesir di masa itu. Tapi kekuasaan itu bukan untuk dibuat semena-mena, terlebih di dalam posisi Yusuf untuk balas dendam kepada kakak-kakak. Tidak demikian. Allah mempercayakan kekuasaan kepada kita karena Allah sudah bisa melihat. Dia sudah mampu untuk mengukur kemampuanmu, di mana kekuasaan itu untuk kemuliaannya. Tuhan sudah bisa melihat semuanya. Dan Dia percayakan segala kekuasaan itu di tangan kita, supaya kita boleh dapat mengendalikan dengan sempurna di bawah pengendalian Allah. Tidak sama seperti orang dunia mencari kekuasaan. Mereka menghabiskan segala tenaga mereka, tenaga vital mereka untuk memperolehnya. Tetapi semua yang mereka peroleh adalah kesia-siaan. Karena sifat manusia adalah ketidakpuasan. Sudah mendapatkan yang satu, ingin mendapatkan yang lain, ingin mendapatkan lebih. Akhirnya yang dia peroleh adalah kesia-siaan. Umat Tuhan yang saya kasihi, pagi hari ini dalam renungan ini kita diingatkan kembali. Terlebih yang dicatat di dalam tulisan ini, yang sudah dibacakan. Sehubungan dengan Muhammad Ali. Yang saat dia berjaya, dia membangun rumah dengan taman yang indah. Tapi lihat saat ini ketika apa yang dia bangun di masa kejayaannya, semua menjadi sampah. Sia-sia. Karena apa yang kita ingin lakukan itu sifatnya sementara. Kalau Tuhan merancangkan satu hal yang baik bagi kita, dan Dia memberikan yang terbaik itu, ingat sifatnya kekal. Karena Allah yang kekal yang mempercayakannya itu kepadamu. Tetapi kalau sesuatu yang kita coba untuk capai dengan cara kita sendiri, sebagaimana sifat kita yang fana, demikian pencapaian itu sifatnya fana. Untuk itu umat Tuhan yang saya cintai, sepanjang hari ini, mari kita
memikirkan hal-hal yang kekal. Sehingga segala pencapaian yang akan kita peroleh hari ini pun akan bersifat kekal. Pikiran yang dilatih dengan kekekalan akan membuahkan karakter yang kekal. Segala sesuatu yang dicapai dengan Tuhan itu akan menjadi yang terbaik. Yesus sudah berfirman bahwa untuk menjadi yang tertinggi, engkau harus menjadi yang terendah. Berbeda dengan dunia, seorang yang berkuasa, yang memimpin harus ambil yang tertinggi dan memerintah dengan gada besi. Tetapi tidak dengan cara Tuhan. Tetapi itu berlawanan dengan hukum sorga. Jika saudara ingin menjadi yang tertinggi, jadilah yang terendah. Belajarlah untuk membungkuk. Belajarlah untuk menyerah. Karena disitulah letak kekuatan. Tuhan akan menyertaimu. Dan orang lain akan melihat setiap perbuatan. Dan mereka akan kembali memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua sepanjang hari ini dalam aktivitas. Dan biarlah nama Tuhan ditinggikan hari ini sampai selama-lamanya. Baik, kita satukan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa kekal yang bertata di sorga, terima kasih untuk pekabaran yang indah pagi hari ini yang boleh kami terima. Berikanlah kepada kami Tuhan kuasa untuk boleh mampu merendah. Berikan kepada kami kuasa untuk boleh menyatakan Kristus dan meninggikan nama Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan, kami serahkan segala upaya, usaha, tangan anak-anak Tuhan sepanjang hari ini dalam segala aktivitas dan tanggung jawab. Biarlah Engkau Allah yang akan mengumpulkan kami pada petang hari dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Diberkatilah setiap telinga yang mendengar dan setiap mata yang melihat dan hati yang dibukakan. Karena Tuhan akan menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan akan menghadapkan wajahnya memberikan engkau damai sejahtera. Biarlah kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.